Shalom adik-adik, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan yang berlimpah kepada kami, sehingga kami bisa berbangun dan bisa beraktivitas kembali Tuhan. Kau berkati Tuhan pada sekolah minggu pada pagi hari Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Haleluya, amin. Yuk saya undang semuanya untuk berdiri. Mari kita musikan King Kong badannya besar. Semangat untuk memuji nama Tuhan ya adik. Mari kita bisa memuji dengan dari terbit matahari. Saya persilakan untuk duduk kembali adik-adik. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menunjukkan firman.
terang bagi jalan firman, firman kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku imbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman bisa bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman, firman bisa bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku imbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bertemu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Walaupun masih online, tapi tetap semangat ya beribadah. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam Efesus 4 ayat 32. Mbak Putri bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Mbak Putri mau membawakan sebuah cerita. Sudah siap mendengarkan cerita? Oke, kita saksikan bersama-sama ya. Pada suatu hari, ada seorang raja yang sedang membaca buku keuangannya. Di hadapannya ada pelayan yang berhutang kepadanya. Raja itu membuka bukunya. Dia ingin mengetahui berapa banyak hutang pelayan kepadanya. Lalu ia melihat pelayan itu. "Pelayan, engkau berhutang kepadaku 10 juta. Engkau berhutang kepadaku 10 juta.
Lalu pelayan itu mengeluarkan dompetnya dan memeriksa semua sakunya. Ternyata tidak ada uang. Dia buka sekali lagi dompetnya. Tidak ada uang sepeser pun di dalam dompetnya. Maaf Tuan, hamba tidak punya uang. Hamba tidak punya uang sepeser pun. Lalu raja berkata kepada prajuritnya, "Jual pelayan ini beserta istri dan anak-anaknya, serta segala miliknya." Pelayan itu sangat putus asa, dan ia pun berlutut dengan penuh harap memohon, "Ampun Tuan, ampun. Tolonglah beri hambamu ini waktu. Hamba berjanji akan membayar semuanya Tuan. Ampun Tuan." Raja memikirkan permintaan pelayan itu. Ia merasa kasihan kepadanya, sehingga ia berkata, Baiklah, baik. Prajurit, bebaskan pelayan ini. Ia tidak perlu membayar lagi. Aku telah menghapus semua hutangnya. Prajurit, bebaskan dia." Lalu pelayan itu pergi dan meninggalkan istana raja. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepadanya hanya 100.000. Pelayan itu mengejar temannya dan memegang tangannya dan menuntut agar segera membayar hutangnya. Dia berkata, "Hai kamu, bayar hutangmu. Sekarang bayar hutangmu. Tidak ada lagi ampun bagimu." Orang itu berlutut dan memohon dengan putus asa, "Ampun, ampun, ampun temanku. Beri aku waktu. Aku akan membayar semuanya. Ampun temanku." Pelayan itu menolak permohonannya. "Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak mau mendengar permohonanmu." Ia memanggil tentara dan meminta tentara itu untuk datang menangkap orang itu dan memenjarakannya sampai ia melunasi semua hutangnya. "Prajurit, tangkap dan ikat orang ini. Dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Masukkan dia ke dalam penjara sampai dia bisa membayar hutang-hutangnya." "Ampun, ampun, ampun, jangan tangkap aku. Beri aku waktu, beri aku kesempatan." "Tidak, prajurit, bawa dia, penjarakan dia sampai dia melunasi hutang-hutangnya." Ketika pelayan yang lain melihat dia, mereka sangat kecewa. Salah satu dari mereka pergi menghadap raja dan menceritakan semua yang telah terjadi. Raja sangat terkejut mendengarnya. "Bukankah pelayan itu sudah aku hapuskan hutang-hutangnya?" Raja memanggil pelayan itu dan berkata, "Kamu pelayan jahat. Aku mengampunimu atas hutangmu yang sedemikian banyaknya. Karena kamu memohon kepadaku, maka aku menghapuskan hutangmu. Bukankah kamu seharusnya berbelas kasihan dan memberi waktu serta mengampuni sesama rekanmu? Prajurit, tangkap orang ini dan hukum dia." Adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayan yang tidak mau mengampuni temannya tadi
adalah orang yang jahat. Padahal semua hutang-hutangnya sudah dihapuskan oleh sang raja. Tetapi ketika ia bertemu dengan temannya, ia tidak mau mengampuni temannya. Ia tidak mau memberi kesempatan kepada temannya. Adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah adik-adik pernah dikecewakan? Jika adik-adik tidak mau mengampuni terhadap sesamanya, berarti kita sama dengan pelayan tadi. Tidak ya adik-adik, kita tidak mau sama dengan pelayan tadi. Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita untuk kita saling mengasihi, untuk kita belajar mengampuni. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi kita untuk kita belajar mengasihi, mengampuni terhadap sesama kita. Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anaknya belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dan mau mengampuni orang yang menyiksa dan menyalibkannya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau mengampuni terhadap orang-orang yang mengecewakan adik-adik? Kita harus mengampuni orang-orang yang mengecewakan terhadap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia Bapa, terima kasih Yesus karena Engkau telah melindungi kami, mengumpulkan kami dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya firman Tuhan termeterai bagi kehidupan kami Bapa, bagi anak-anak sekolah minggu Yesus. Ajar setiap anak-anak sekolah minggu untuk saling mengasihi, untuk mau belajar mengampuni Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sedang berada di rumah Bapak. Berkati orang tuanya yang senantiasa mendampingi dalam kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.